Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Moga aja sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita jumpa lagi di podcast Islami Pro 2 era di Fak-Fak. Tentunya bersama saya Fitri. Dan sudah hadir bersama saya saat ini adalah Ustadz Usman Abdul Malik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke deh. Teman Pro 2 dan juga Ustadz, hari ini topik kita adalah lagi overthinking ya? Iya. Oke, gimana nih tanggapan Ustadz tentang tema kita hari ini? Topik kita hari ini. Terkait dengan overthinking, sebenarnya ini satu kondisi yang kita tidak bisa harapkan juga. Kemudian tidak bisa kita rencanakan juga. Karena apa? Karena sebenarnya overthinking ini hadir atas dasar harapan kita mungkin yang terlalu tinggi. Kemudian kenyataan tidak sesuai dengan kita punya harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka dari itu overthinking itu muncul. Nah sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai kita terlalu nyaman di dalam zona overthinking itu sehingga kita akan semakin jauh daripada keterpurukan, kemudian akan semakin jatuh sehingga kita susah untuk bangkit kembali. Jadi seperti itu. Oke Ustadz. Nah terkait dengan overthinking nih Ustadz, bagaimana pandangan Islam ya tentang overthinking ini? Apakah ini termasuk was-was dari setan atau gimana nih Ustadz? Kalau overthinking berbicara dengan kaitannya was-was syaitan, ada peran syaitan juga di situ. Karena apa? Karena syaitan yang pertama dia ingin hamba Allah ini dia semakin jauh daripada kedekatannya dengan Allah, kemudian semakin jauh jatuh ke dalam jurang keterpurukan. Nah sehingga kalau misalnya kita mungkin terlalu menaruh harapan kepada manusia, sehingga akan semakin tinggi juga rasa overthinking kita. Nah kemudian dalam pandangan agama Islam, overthinking ini adalah hal yang sah-sah saja. Artinya it's okay lah kita sebagai manusia juga merasakannya. Nah kemudian yang sama halnya ketika Allah kisahkan di dalam Al-Quran, Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kisahnya Imran dan Ibunda Hanan pada waktu itu. Yang Allah sampaikan, wa idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi kisahnya awalnya Ibunda Hanan ini dia sedang mengandung, kemudian dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, ya Allah inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Ya Allah, aku berkeinginan kuat. Aku berharap kepadamu bahwasanya nanti yang akan saya lahirkan ini adalah seorang anak laki-laki yang kelak dia menjadi pelayanmu, menjadi pembantumu ya Allah. Fataqabbal minni, maka terimalah harapanku ini, terimalah keinginanku. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Harapan besar seorang ibu untuk mendapatkan salah satu keturunannya yaitu seorang laki-laki. Namun kehendak Allah berkata lain. Kata Allah, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru kal unsa. Nah, ketika Allah memberikan rezeki kepada Ibunda Hanan, kemudian memberikan kehendak lain, ternyata yang beliau lahirkan adalah seorang laki-laki. Mohon maaf, seorang perempuan. Wa inni sammaituha Maryama wa inni uhiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, kemudian Ibunda Hanan menamai anak tersebut dengan nama Maryam. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata kenyataan yang dihadapi oleh Ibunda Hanan tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi daripada Ibunda Hanan. Nah kemudian dari sini apa yang menyebabkan Ibunda Hanan tetap kuat, apa yang menyebabkan Ibunda Hanan tetap menerima dan terhindar daripada overthinking tersebut? Ternyata yang menyebabkan itu adalah harapan yang digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia berharap kemudian berkeinginan kuat, apa yang dia inginkan dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap keinginan manusia, kemudian setiap cita-cita kita, setiap harapan yang kita miliki ketika kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hasilnya di luar daripada ekspektasi kita, kita tidak akan terlalu kecewa bahkan sampai overthinking. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan orang-orang zaman sekarang.
Terkadang kita sebagai anak-anak muda, ketika kita berharap sesuatu kemudian tidak sesuai dengan kita punya ekspektasi, kita berharap dan berkeinginan sesuatu dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang kita merasa pikiran kita terlalu jauh sehingga overthinking itu muncul. Nah, disitulah awal mula munculnya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk overthinkingnya kita. Terkadang kita berpikir, kenapa sih saya punya kehidupan tidak sebaik orang lain, tidak sebagus orang lain? Apakah Allah tidak sayang sama saya? Dan itu bentuk overthinking yang berlebihan yang dilarang oleh agama Islam. Maka dari itu salah satu caranya itu tadi, kita jangan terlalu berharap, menaruh harapan kita, menggantungkan harapan kita kepada manusia. Karena itu bisa jadi menimbulkan kita punya overthinking yang berlebihan. Jadi seperti itu. Oke Ustadz, nah terkait dengan overthinking nih, apakah dalam Islam ada kiat-kiat tertentu untuk mengatasi overthinking ini secara berlebihan? Ustadz gimana nih? Salah satu yang agama ajarkan kepada kita agar kita tidak terlalu jatuh dalam pikiran overthinking kita adalah jangan sampai apa yang kita kerjakan saat ini itu hanya sebatas harapan kita kepada manusia. Artinya yang kita kerjakan tetap kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ketika kita yakin bahwasannya apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita, kita akan terhindar daripada overthinking. Kenapa demikian? Karena kita sudah tahu bahwasanya ternyata ini kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini merupakan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba sudah mampu berpikir seperti itu, insya Allah dia akan jauh daripada kata overthinking yang berlebihan. Karena dia sudah yakin bahwasannya yang dia dapatkan saat ini itu takdir terbaik yang dia miliki. Seperti itu. Oke Ustadz. Nah, ketika sedang overthinking, Ustadz, gimana nih cara menenangkan hati sesuai ajaran Islam yang benar? Salah satunya adalah kita kembali lagi back to Allah, kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan juga, karena kan overthinking ini kan munculnya dari pikiran. Sehingga pikiran kita dengan hati itu ada keterkaitan. Nah, maka kata Allah, fa inna dzikra tatmainnul qulub. Salah satu cara agar hati kemudian pikiran kita tenang adalah zikir. Kita mengingat kembali Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat kembali perjuangan Allah untuk bisa menjaga kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan Allah yang sudah banyak kita dapatkan, kemudian kenikmatan-kenikmatan Allah yang saat ini sudah kita rasakan, nah itu sebenarnya sudah menjadi motivasi bagi kita bahwasanya kita harus tenang. Artinya yang saat ini Allah berikan tidak selamanya kita hadapi sehingga kita anggap buruk. Bisa jadi apa yang kita dapatkan saat ini itu adalah awal mula Allah memberikan kebaikan kepada kita. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, apakah overthinking ini bisa mengganggu keimanan seseorang? Kalau iya, bagaimana cara menjaga keimanan di tengah pikiran yang terus-menerus khawatir, Ustadz? Berbicara tentang kaitannya overthinking dengan keimanan, sebenarnya ada salah satu dampak buruk daripada overthinking kita. Overthinking teman-teman anak muda sekalian, bisa jadi karena kita terlalu jauh dan jatuh dalam pikiran buruk kita, sehingga kita jauh daripada ibadah kita juga. Artinya kita terlalu berpikiran buruk, prasangka buruk kepada Allah, sehingga kita enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling parah. Maka dari itu tetap jaga hubungan baik kita dengan Allah, dekati Allah Subhanahu wa taala, yakini di dalam hati kita bahwasannya setiap apa yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita pun terjaga, kemudian kehidupan kita pun terjaga, dan ketika kita mendapatkan cobaan dan ujian begitu berat, kita tetap yakin bahwasanya Allah itu berada di sisi kita. Jadi seperti itu. Oke Ustadz, ya semoga saja apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kali ini ya bisa bermanfaat tentunya untuk semua teman Pro 2 ya. Sampai di sini dulu podcast Islami dengan topik kita hari ini, lagi overthinking ya. Semoga saja teman Pro 2 tidak terlalu overthinking ya Ustadz. Iya betul. Oke, jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.